Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan mata kuliah kita hari ini. Saya Ibu Nina Niken Lestari, pakar hukum internasional. Dan saya Bapak M. Fajrin, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Hari ini kita bakal seru-seruan bareng mengupas tuntas satu fondasi penting banget di tata kelola global. Kita mau bedah nih, apa sih yang sebenarnya terjadi kalau aturan dari dunia global itu bertabrakan dengan kedaulatan negara kita sendiri? Nah, pernah kepikiran nggak sih, bayangin negara kita baru aja neken perjanjian global yang super penting, misalnya soal perlindungan laut gitu. Pertanyaannya, apakah besoknya aturan itu langsung otomatis berlaku dan ngikat kita semua di pengadilan lokal? Nggak semudah itu ya kan, hubungan dua dunia ini tuh penuh tarik ulur. Dan itulah yang bakal kita bongkar habis-habisan hari ini lewat kacamata teori yang terstruktur. Biar pembahasan kita rapi, ini dia agenda kita. Mulai dari pengantar hukum internasional dan nasional, perdebatan teori monisme dan dualisme, gimana mekanisme transformasi dan adopsinya, terus kita lihat landasan teori dari para tokoh, dan pastinya ditutup dengan kesimpulan serta daftar pustaka. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, pengantar hukum internasional dan nasional. Sebelum ngomongin interaksi keduanya, kita harus benar-benar clear dulu nih soal bedanya arena global sama yurisdiksi domestik. Bapak Mukhtar Kusuma Atmaja punya definisi yang menarik banget soal ini. Kalau di hukum nasional, kita tuh kenal sistem yang namanya subordinatif. Ada polisi, ada pemerintah pusat yang bisa maksa kita patuh. Tapi di hukum internasional, beda cerita. Sistemnya itu koordinatif. Nggak ada tuh yang namanya pemerintah dunia atau polisi sejagat raya. Jadi, hukum internasional itu cuma bisa jalan kalau ada pengakuan dan konsensus dari negara-negara berdaulat itu sendiri. Mereka ini setara loh. Sip, lanjut ke bagian 2, teori monisme dan dualisme. Karena karakternya beda banget kayak tadi, muncullah perdebatan intelektual dari dua mazhab besar yang coba ngejelasin gimana sih harusnya dua sistem ini nyambung. Nah, perbandingannya kerasa banget di sini. Bayangin hukum internasional itu kayak turis asing. Kalau pakai kacamata monisme, dunia ini kayak nggak ada batas negaranya. Si turis hukum internasional ini bisa nyelonong masuk aja ke hukum nasional kita dan langsung diakui tanpa ribet urus dokumen. Tapi kalau dualisme, batas negaranya tebel banget. Si turis ini wajib punya paspor dan visa dulu. Lewat persetujuan Dewan Perwakilan kita, baru deh boleh masuk dan diakui di pengadilan domestik. Terus, kenapa sih banyak negara modern, termasuk kita di Indonesia, lebih milih gaya dualisme atau campuran ini? Jawabannya simpel, demi kepastian hukum warga negaranya. Buat urusan krusial kayak batas laut atau perjanjian dagang internasional, negara pengen pastiin aturan asing tuh disaring dulu sama wakil rakyat kita. Biar nggak kaget kan tiba-tiba ada aturan baru yang mengikat. Harus disahkan dulu dong jadi undang-undang nasional. Sekarang kita melangkah ke bagian 3, mekanisme transformasi dan adopsi. Mengingat kacamata dualisme tadi butuh paspor dan visa, yuk kita lihat gimana prakteknya mengadopsi aturan global itu biar resmi berlaku di rumah kita sendiri. Di sini kita bisa lihat kerangka yang dirumusin oleh ahli hukum D.P. O'Connell. Dia ngebagi cara negara ngerespons aturan global. Yang paling kentara itu transformasi, di mana aturan internasionalnya benar-benar harus diketik ulang dan disahkan jadi undang-undang spesifik yang baru sama parlemen kita. Beda cerita sama inkorporasi, yang sering dipakai di Inggris untuk hukum kebiasaan internasional, di mana aturannya otomatis jadi hukum negara, asalkan nggak nabrak undang-undang lokal yang udah ada. Coba kita bedah langkah transformasinya biar kebayang logikanya. Pertama, pemerintah setuju dan tanda tangan perjanjian di luar negeri. Kedua, dokumennya dibawa pulang buat dibahas dan diratifikasi sama Dewan Perwakilan Rakyat Domestik. Ketiga, baru deh disahkan jadi undang-undang resmi. Ingat ya, tanda tangan menteri di forum global nggak langsung bikin Anda bisa dihukum pakai aturan itu besoknya. Ini nih, wujud nyata dari melindungi kedaulatan negara. Oke, masuk ke bagian 4, landasan teori para tokoh. Biar argumen kita makin tajam dan bernuansa akademik, kita harus narik benang merah dari para raksasa pemikir di balik konsep-konsep ini. Ini nih, kutipan epik dari D.P. O'Connell. Intinya, supremasi atau siapa yang berkuasa itu murni tergantung lagi main di forum mana. Kalau perkaranya dibawa ke Mahkamah Internasional, ya hukum internasional yang jadi raja. Negara nggak bisa ngeles pakai hukum lokalnya buat ngelanggar janji global. Tapi kalau sidangnya di pengadilan negeri sini, ya hakim lokal bakal tunduk mutlak sama undang-undang nasional. Sesederhana itu pembagian wilayah di sistem dualisme. Nah, beda lagi nih pandangannya Hans Kelsen, tokoh utamanya mazhab Wina. Kelsen ini menolak keras kalau dibilang hukum internasional itu mengikat cuma karena negara-negaranya lagi mau aja.
Kelsen milih pendekatan objektifis. Dia bilang ada satu norma dasar absolut atau ground norm. Salah satu esensinya adalah prinsip pacta sunt servanda, yang artinya janji itu ya harus ditepati. Buat Kelsen, ini bukan cuma kemauan sepihak, tapi fondasi krusial yang memaksa dunia internasional ini biar nggak kaos. Visual ini ngerangkum sempurna apa yang Kelsen maksud tadi. Walaupun kita nggak punya satu bos besar atau dewan perwakilan global, tatanan dunia kita tetap bisa saling berkoordinasi karena ada prinsip dasar yang dipegang erat sama-sama. Tanpa adanya kesadaran akan norma fundamental ini, perjanjian raksasa yang super kompleks, kayak Konvensi Hukum Laut atau UNCOLS 1982, itu mustahil bisa jalan terstruktur di berbagai negara. Nggak kerasa kita udah sampai di bagian 5, kesimpulan materi. Yuk kita tarik intisari dari semua konsep teoretis yang udah kita bedah bareng-bareng. Jadi, apa aja takeaways utamanya? Ingat terus, hukum internasional itu sifatnya koordinatif, sementara hukum nasional itu subordinatif. Terus, dinamika antara monisme dan dualisme, inilah yang nentuin gimana aturan global itu mendarat di dalam negeri. Dan buat negara penganut dualisme, mekanisme adopsi kayak proses bikin paspor dan visa tadi, itu mutlak hukumnya demi menjaga kepastian hukum buat warga negaranya sendiri. Tapi sebelum kita udahan, coba deh renungin pertanyaan ini. Di era globalisasi sekarang yang serba terhubung, batas-batas negara rasanya udah makin tipis kan? Isu perdagangan multinasional atau bahkan isu siber yang bergeraknya jauh lebih cepat daripada proses bikin undang-undang di parlemen kita. Kalau udah kayak gini, apakah dualisme yang memisahkan batas dengan super ketat ini lama-lama bakal jadi usang? Apakah kita bakal dituntut untuk nyari paradigma baru? Wah, ini bahan pemikiran yang menantang banget. Sampai juga kita di bagian 6, daftar pustaka. Untuk ngejaga kualitas dan rigoritas akademik kita, ini dia referensi sakti yang jadi tulang punggung pembahasan kita hari ini. Ada karya-karya dari Prof. Moecherkusuma-Atmaja, D.P. O'Connell, sampai Hans Kelsen yang udah bantu ngebentuk landasan berpikir kita tadi. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak berharap sesi penjelasan ini sukses bikin kerumitan hubungan hukum internasional jadi jauh lebih gampang dipahami. Terima kasih banget udah stay tune dan teruslah kritis melihat dinamika hukum di dunia kita ini. Sampai jumpa!